Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri wadin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah. Alhamdulillah la ilaha Islam wa iman wa taqabbal minna wa bi sholati wa silam wa berkatan lisan yaqau kali. Sob, saya ini sekarang ini di Rumah Sakit Sanla lagi nunggu ayah mertua dirawat di intermediate ya. Tadi pagi kena serangan jantung, mohon doanya sob ya. Ini saya akan bahas masalah leasing ya. Ada orang punya hutang di leasing terus digadaikan. Terus sekarang mau ngambil mobilnya nggak ada, sulit gitu. Terus sudah macet di leasingnya, itu yang jadi masalah ini. Oke. Nanti saya jawab dulu ini ya, masalah ini ya. Jadi mohon doa dulu sob ya, bacakan Al-Fatihah buat ayah mertua saya Haji Eko Sodadi. Haji Eko Sodadi, mudah-mudahan beliau bisa disembuhkan. Dan sob, saya apapun kondisinya, kondisi apapun di apapun ya, contoh tidur di kursi gini pun, karena kan belum ada ruangan, di kursi di bawah itu nggak masalah sob. Kenapa? Saya turunkan standar kebahagiaan saya ini. Jadi saya tidur dimanapun, apapun, saya nggak berharap dari manusia ini. Saya berharap jadi Allah, ya pasrahin aja, karena niatnya karena Allah, biarin aja, tidak perlu sakit hati ya. Karena standarnya diturunkan ya udah selesai. Jadi semua posisi bahagia. Masih kali gini saya kan ngevlog aja gitu. Oke, saya jawab dulu pertanyaan di YouTube ya, di komen YouTube dari sahabat saya. Pak, saya pakai Captain, saya mobilnya masih kredit tapi macet dan mobil posisi digadaikan, untuk tembus malah mobilnya nggak ada gitu. Terus saya minta kronologi kejadian. Jadi kalau Anda butuh ini apa tuh konsultasi dengan saya butuh kronologi kejadian kalau bisa lengkap. Ini ceritanya. Jadi begini kayak saya kredit mobil tapi mobil posisi digadaikan terus untuk pembayarannya di Indo mobil saya macet dulu. Sedangkan mobilnya waktunya ditarik. Saya berusaha cari uang untuk tebus gadaian. Uang sudah ada, masalahnya tebusan dipersulit. Apa yang perlu tindakannya? Mohon penjelasannya dan jalan yang harus dilakukan. Mohon petunjuknya. Pak Ridwan, terima kasih sebelumnya. Saya ngomong pahit-pahitan aja ya, ini karena ini nyangkut masalah hukum. Jadi ini kalau kita lihat dari dari undang-undangnya, Anda bisa kena masalah ini betul masalah pidana, urusan pidana gitu. Contoh ya, jadi ini melanggar Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 99 Pasal 35 dan 36, khususnya 36. Dan ini kalau udah kayak gini, Anda posisi udah kalah gitu. Saya sebutkan pasalnya, pasal 36, pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerima fidusia atau kreditornya atau leasingnya dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta itu. Jadi ini masalahnya masuk pidana dan saya agak sulit, tapi saya akan kasih Anda solusinya. Solusinya adalah, mungkin pahit solusinya itu, tapi usahakan kalau masalah hutang piutang jangan masuk ke arah pidana gitu. Hutang piutang itu masalah urusan perdata, tapi kalau Anda sudah menggadaikan, memindah tangan atau menyewakan atau mengalihkan, itu udah masuk pidana. Dan itu makanan daripada para debt collector, pihak ketiga atau si leasing, karena mereka ngerti hukumnya, karena mereka dilindungi oleh itu. Jadi pelindungannya seperti itu. Jadi usahakan, kalau solusinya gimana? Ada solusinya. Solusinya pertama, sekarang supaya Anda tidak tertekan banget, sekarang terpaksa Anda harus melancarkan posisi di leasingnya. Jadi Anda harus bayar mereka sampai lancar gitu. Jangan sampai mereka untuk narik gitu. Jangan sampai mereka tahu kalau Anda nggak ada, mobilnya nggak ada, mereka tahu Anda nggak habis dah. Dan itu bisa mereka dengan mudah mempidanakan Anda gitu. Terus yang kedua, cepat-cepat sekarang kejar orang yang penggadaiannya gitu. Jadi cari orangnya, jangan sampai kayak kasus sahabat saya di Jawa Timur kemarin, mobil digadaikan, mobilnya hilang, bukan di Jawa Timur, di Makassar ya, digadaikan terus mobilnya hilang gitu. Nah kan bingung gitu, si leasing akhirnya neror gitu, datang, gimana mobilnya nggak ada gitu. Nah kalau nanti pakai laporan polisian, dia ngomong minta laporan polisian, Anda pasti bohong kan? Laporan polisi juga pinter sekarang ini, kalau ngecek di runut ternyata itu posisinya di penggadaian, kan butuh segala macam, nggak bisa dapat surat seperti itu aja gitu. Nah kalau udah kena lagi double kesalahan, jadi kesalahan ditutupi kesalahan lagi, berbohong lagi,
Dan ini masalahnya bohongnya yang nyangkut hukum. Kalau ada nyangkut hukum bahaya sob. Akhirnya apa? Bisa kena pidana lagi, Anda bohong nanti. Jadi intinya apa? Jangan sampai seperti itu. Nah sekarang mau nggak mau Anda harus ngalah gitu. Ngalahnya cari ada dua alternatifnya tadi. Pertama jangan sampai macet di leasingnya. Yang kedua Anda harus bayar, harus cepat negosiasi dengan yang digadaikan. Bila perlu tambahin uang sedikit nggak masalah gitu. Yang penting bisa jalan. Mohon maaf ya, ini jangan main-main. Udah urusan pidana ini, karena udah pidana penjara itu Anda kecabut semuanya. Kalau urusan perdata hukum apapun bisa, kalau utang piutang gitu. Sampai kapanpun, sampai Anda nanti saat Anda si leasing gimana, Anda bisa melakukan gugatan sederhana. Tapi kalau ada pidana nggak bisa sob. Urusannya beda urusannya. Dan ini makanan bagi banyak oknum gitu, bahaya bagi Anda semua. Mudah-mudahan ini jangan dilakukan oleh kita semua ya. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.